Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kesempatan kita hidup untuk menunaikan ibadah bersama-sama. Marilah pada kesempatan kali ini pula kita saling berwasiat di antara kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Agustus, di mana bulan ini adalah bulan yang istimewa kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada kata lain, patut kiranya kita hendaklah senantiasa mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk kemerdekaan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya Allah akan senantiasa menambah nikmat bagi kita yang mau bersyukur. Sementara bagi orang yang kufur, tentu Allah akan mengazab yang sungguh sangat pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kali tiba saatnya kita untuk merenungi apa sesungguhnya rahasia di balik kemerdekaan ini, apa yang seharusnya kita lakukan, dan seterusnya. Tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan di antara kita, generasi muda, anak cucu kita. Diketahui bahwa barangkali satu-satunya negara di dunia ini yang bisa merdeka sendiri adalah Indonesia. Yang lain merdeka atas pemberian penjajah, atas pemberian negara lain. Tapi sebaliknya Indonesia betul-betul merdeka atas perjuangan para syuhada kita. Oleh sebab itu patutlah kiranya sebagai generasi muda kita ini senantiasa mendoakan para syuhada berjuang pahlawan kita, semoga senantiasa diterima segala perjuangannya, jihadnya, segala amal baiknya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, merdeka tidak begitu merdeka saja, tentu melalui perjuangan yang luar biasa. Kita sebagai generasi muda yang sudah tidak berjuang seperti ini, kewajibannya tentu kita akan mengisi sebuah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Salah satu di antaranya kita tentu dalam memperingati kemerdekaan ini kita tidak boleh berhura-hura apalagi melampaui batas. Sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah, kita implementasikan rasa syukur itu dengan sebuah ayat perintah Allah, peringatan Allah kepada kita, yaitu surat Al-Hajj ayat 41. Dalam mengisi kemerdekaan ini hendaklah kita mengacu kepada sebuah ayat, di mana ayat ini membimbing kepada kita supaya kita tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang artinya kurang lebih yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat dan mencegah kepada kemungkaran, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Dari ayat ini Allah membimbing kita bagaimana tata cara kita mengisi sebuah kemerdekaan yang luar biasa ini. Allah mengatakan kepada kita alladzina immakkannahum, yaitu orang-orang, siapa ini adalah kita semuanya, orang-orang yang diteguhkan, immakkannahum, kedudukan mereka, kedudukan kita, fil ardi, yaitu di muka bumi. Ayat ini perlu kita renungkan bahwa
bagaimana saat secara ekonomi kita kesulitan, nggak ada orang kaya di bumi waktu itu. Secara pendidikan nggak ada orang yang bisa sekolah tinggi pada waktu itu. Secara ketenangan tidak tenang sama sekali. Ketika kita menunaikan ibadah juga tidak tenang. Betapa goyahnya kondisi psikologis bangsa pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna sebagaimana surat Al-Hajj ini, Allah meneguhkan kita bangsa Indonesia yaitu di muka bumi dengan negara yang sudah diakui oleh dunia. Sebelum merdeka Indonesia tidak ada, Nusantara tidak diakui oleh bangsa lain, tidak diakui oleh PBB karena kita belum berdiri sebagai sebuah negara. Kemudian Allah menetapkan kita sebagai bangsa Indonesia negara yang kuat, negara yang bisa memiliki kedudukan yang kuat, maka Allah memerintahkan kepada kita yaitu sholat, mendirikan sholat. Mustahil kita sebagai orang yang beriman diberi kemerdekaan dan kita dengan enaknya tarkus sholat, dengan enaknya kita meninggalkan sholat. Yang pertama yang harus kita syukuri kemerdekaan itu, hendaklah kita mendirikan sholat, dan itu tidak hanya untuk kita, tentu untuk keluarga kita dan untuk orang lain kita dakwahkan supaya senantiasa mendirikan sholat. Karena sholat ini adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat akan mencegah kemungkaran, perbuatan fahsya dan munkar. Bagaimana kita memperingati sebuah kemerdekaan dengan berbagai macam hura-hura? Bahkan mohon maaf, barangkali di antara jamaah ada yang menjadi panitia peringatan 17 Agustus. Barangkali ada di sini sebagai RT atau RW atau lurah barangkali. Coba lomba-lomba peringatan itu dievaluasi. Sudah kalau lomba itu yang mendidik generasi muda. Sudah kalau lomba itu ada nilai manfaat kesehatan, keilmuan, atau kecerdasan. Atau justru sebaliknya selama ini yang kita lihat di masyarakat, lomba-lomba yang astagfirullahaladzim sungguh mengerikan. Banyak ibu-ibu yang dieksploitasi untuk berjoget dan seterusnya, yang dipandang sebagai orang cerdas, yang dipandang orang yang berpendidikan, dipandang sebagai anak-anak tidak pantas sama sekali. Bapak-bapak diberi kostum yang aneh, katanya lucu-lucuan, padahal tidak mendidik. Hentikan lomba-lomba peringatan semacam itu walaupun dianggap lucu, karena ini adalah merusak mental generasi muda. Ganti dengan lomba-lomba yang mencerdaskan, yang menjadikan iman kita bertambah, yang menjadikan fisik kita semakin sehat. Hentikan. Nanti di akhirat kita sebagai panitia akan dimintai pertanggungjawaban, RT RW akan dimintai pertanggungjawaban. Lomba apa yang kita gunakan, yang kita lombakan pada saat peringatan 17 Agustus. Ini peringatan keras bagi kita. Jangan menuruti lucu atau heboh atau apa, tapi evaluasi, diskusikan bagaimana ini bisa mendidik generasi muda. Bagaimana kita membayangkan soal ibu-ibu dengan joget yang begitu aneh-aneh, yang kalau saya menilai sebagai foto aksi dilihat oleh anak cucu, katanya memperingati 17 Agustus. Astagfirullahaladzim. Bandingkan dengan kakek nenek kita, nenek moyang kita berjuang melawan penjajah. Bagaimana mereka berdarah-darah mati di ladang, di lehat, di medan perang. Bagaimana? Bandingkan dengan sekarang yang hanya joget-joget semacam itu. Tidak sebanding, bahkan itu termasuk dosa. Oleh sebab itu kita hentikan lomba-lomba yang aneh-aneh semacam itu, kita ganti lomba yang lebih bermanfaat. Kita mensyukuri kemerdekaan dengan bentuk yang positif. Kemudian selain maqamus shalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dalam mengisi kemerdekaan itu, yaitu wa atawuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Di Indonesia ini susahnya bukan main kalau bicara zakat. Yang lalu saya mencoba beberapa bulan untuk survei di Malaysia. Di Malaysia, zakat itu dipanggil oleh pemerintah Malaysia. Jadi satu titik sehingga hasil zakat itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia. Di sana senganggur-nganggurnya orang penduduk Malaysia,
miskin-miskinnya masih kaya dibanding dengan kita. Mengapa? Setelah saya tanya, ternyata di sana pengelolaan zakat fokus pada satu, yaitu zakat dikelola oleh pemerintah yang telah dipercaya oleh rakyatnya. Bandingkan dengan di Indonesia, zakat dikelola oleh siapa? RT pengelola, takbir pengelola, organisasi agama mengelola, semua dan tidak jelas banyak. Ini patut kiranya kita harus mengevaluasi juga. Belum seandainya dari zakat fitrah saja orang Islam se-Indonesia dikumpulkan jadi satu, tidak ada orang Indonesia yang miskin. Belum lagi kalau mau kita mengevaluasi, yaitu zakat mal dikelola oleh satu titik. Jika kita mempercayakan lembaga zakat, tidak ada orang Indonesia yang nganggur, tidak ada orang Indonesia yang miskin. Inilah kelemahan kita, dan mudah-mudahan tidak lama lagi generasi setelah kita ini bisa mengelola zakat dengan baik, karena ini jelas-jelas perintah Allah dalam rangka mengisi kemerdekaan, yaitu wa atawuz zakat, mengelola zakat. Yang ada di masyarakat saat ini sekedar zakat fitrah setahun sekali hanya beras 3 kilogram, sementara harta kekayaan bangsa Indonesia pada umumnya yang beragama Islam sedikit sekali di antara kita yang mau mengeluarkan zakat. Ini yang perlu kita evaluasi. Kemudian yang ketiga, dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, perintah Allah adalah wa'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mengajak kepada kemakrufan, mengajak kepada hal yang positif dan mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan, biasanya tidak lama. Paling mereka gabrak, tidak bisa kita ajak. Mas, ayo jamaah, ya nanti kita tinggal. Mas, ayo zakat, ya gampang. Mas, ayo kita sholat, ya. Barangkali cuma seperti ini. Mudah sekali untuk mengajak kemakrufan, kebaikan. Paling banter kita hanya ditolak begitu saja. Kecewa, hati kita cuma begitu saja. Tetapi kalau ada mencegah kemungkaran, seketika langsung dapat penyusuan. Coba kita bayangkan ketika kita memperingati 17 Agustus di kampung-kampung. Biasanya nanti di Rebu ini nanti malam 17, biasanya ada tirakatan di kampung, di RT-RT, di gang-gang ada tirakatan. Masih banyak di antara warga kita itu setelah tirakatan isinya lumayan, ada yang ceramah, ada yang beri pengajian, ada yang baca Al-Quran. Celakanya setelah itu dilanjutkan dengan menonton. Kadang yang ditonton masih lumayan dalam bentuk perjuangan, film perjuangan lumayan. Ujung-ujungnya di atas jam 12 minum minuman keras, mabuk-mabukan. Inikah mengisi kemerdekaan kita? Ini fakta. Kemudian kita bicara jangan mabuk, jangan langsung seketika kita dapat permusuhan dari mereka. Tetapi kalau kita menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, kekuatan jabatan kita bisa memberantas semacam itu. Manfaatkan kekuatan ini untuk memberantas kemungkaran, karena wana anil munkar adalah termasuk perintah Allah langsung ditujukan kepada kita. Kaum muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah walillahi aqibatul umur, yaitu setelah kita berusaha berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak sholat, mengajak zakat, mencegah kemungkaran, maka selanjutnya kita tidak boleh sombong. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan dakwah dari kita. Mas, jangan malu, kita sudah berdakwah. Nanti di akhirat akan ditanya bagaimana lingkunganmu, lingkungan saya rusak ya Allah. Sudahkah mereka menerima dakwah dari kamu? Sudah ya Allah. Kita sudah bebas karena kita sudah mendakwai mereka. Selanjutnya terserah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah yang sungguh-sungguh harus segera kita laksanakan, terutama dalam rangka memperingati 17 Agustus. Kita buka-buka lagi Al-Quran dan tafsirnya surat Al-Hajj ayat 41. Kita camkan, kita renungkan bahwa Allah mentakdirkan Indonesia merdeka bukan untuk hura-hura, apalagi untuk hal-hal yang negatif. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi warga kita, bangsa kita,
dan kita terus merdeka selama-lamanya agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita, bisa menjalankan syariat Islam sampai hari kiamat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan rasa syukur kita mendapatkan sebuah negara yang baldatun thayyibatun barakun ghafur ini, yang mahrifah loh jinawi ini, yang telah merdeka ini. Kita syukuri dengan perbuatan yang positif. Bersyukur kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, serta menjalankan sholat, menjalankan zakat, memerintahkan pada orang lain untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan terakhir bertawakal kepada Allah. Kita laksanakan tahun ini juga, karena sesungguhnya tidak ada jaminan apakah kita akan ketemu Agustus tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah pertolongan kepada kita semua, menjadikan bangsa ini bangsa yang baik, bangsa yang senantiasa dekat dengan Allah, yang menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة